Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Ibu Sri Mulyani dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi minggu lalu, kita sudah mempelajari bagaimana perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian lihat slide berikut ini. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terbentuk dan berdiri tentunya mengalami perjuangan yang cukup panjang. Baik itu perjuangan yang dilakukan oleh kaum pria maupun perjuangan yang dilakukan oleh kaum wanita. Bahkan, perlawanan di berbagai daerah itu dimulai sejak bangsa penjajah masuk ke Indonesia. Perlawanan di berbagai daerah melahirkan berbagai perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Kalian bisa lihat slide-nya kembali, bagaimana tokoh-tokoh yang bisa kalian lihat di sini, ya, tokoh-tokoh pejuang di berbagai daerah. Sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan muda diminta memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian juga dikibarkan bendera merah putih dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, sejak saat itu, apabila dikibarkan bendera merah putih, maka selalu diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebar oleh para pemuda dengan selebaran kertas maupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi materi minggu lalu. Materi minggu ini kita akan menelaah makna proklamasi kemerdekaan dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek hukum, kedua, dari aspek historis, ketiga, dari aspek sosiologis, keempat, dari aspek kultural, keempat, dari aspek politis, dan keenam, dari aspek spiritual. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, dari aspek hukum. Proklamasi dilihat dari aspek hukum merupakan pernyataan keputusan tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus
hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kedua, aspek historis. Proklamasi dilihat dari aspek historis merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi dilihat dari aspek sosiologis, yaitu menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas merdeka dari belenggu penjajahan. Lalu, aspek keempat yaitu aspek kultural. Proklamasi dilihat dari aspek kultural adalah proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan menjadi bangsa yang mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia yang sama. Kita lanjutkan ke aspek kelima, aspek politis. Proklamasi dilihat dari aspek politis, bagaimana proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir, aspek spiritual. Bagaimana proklamasi dilihat dari aspek spiritual? Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu dalam makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Demikian tadi materi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi, ternyata proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang cukup dalam. Tidak hanya pernyataan di secari kertas yang kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus tentunya harus menjaga semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan materi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku paket halaman 144 sampai dengan 145. Untuk hari ini tidak ada tugas. Nah, bagi mereka yang belum menyelesaikan tugas-tugas di minggu sebelumnya, tolong diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.